kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja. Perkenalkan, nama saya Sarcileha SPD, Guru Bimbingan dan Konseling SMA Negeri 3 Maluku Barat Daya, mahasiswa PPG Universitas Patimura, tahap 1 tahun 2025, dengan NIM 202449108, akan menampilkan video bimbingan klasikal dengan materi mengendalikan emosi. Selamat menyaksikan. Siang anak-anak. Siang Ibu. Silakan duduk. Bagaimana kabar hari ini? Baik Ibu. Ya, tadi belajar apa? Fisika Ibu. Ya, bagaimana soal-soal? Baik Ibu. Ya, berarti gampang ya? Iya Ibu. Berarti gampang bisa dikerjakan. Iya Ibu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita di hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa dulu ya. Ya. Ibu minta untuk membawa kita dalam doa. Teman-teman yang dulu sebelum kita memulai belajar mengajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mengajar. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ya, Ibu akan ambil absen dulu ya. Iya Ibu. Ya, Letlora. Hadir Ibu. Lucy. Hadir Ibu. Unmehopa. Hadir Ibu. Pina Unmehopa. Hadir Ibu. Hadir. Ya. Setiana Unmehopa. Hadir Ibu. Ya, Pemeo. Hadir Ibu. Ya. Usapi. Hadir Ibu. Agoha. Hadir Ibu. Talapesi. Hadir Ibu. Ya, Novita Pemeo. Hadir Ibu. Citra. Hadir Ibu. Henusa. Hadir Ibu. Lawrence. Hadir Ibu. Terli Unmehopa. Hadir Ibu. Sakit? Iya Ibu. Sudah berapa hari? 2 hari. Ya, berarti kalau 2 hari, kalau tambah besok lagi tidak masuk sekolah, berarti kalian bisa dijenguk ya? Iya Ibu. Ya, pulang sekolah. Ya, Dewir. Hadir Ibu. Faisal. Dewir. Ya, hadir. Letlora. Hadir Ibu. Niko. Hadir Ibu. Ematan. Hadir Ibu. Aeroplane. Hadir Ibu. Ya. Berarti cuma 1 orang saja yang sengaja ya? Iya Ibu. Alasannya? Sakit Ibu. Sakit. Ibu lihat kalian di kelas ini tidak ada semangat begitu. Ya? Ya, kita akan speaking dulu ya. Ya, semua boleh berdiri. Ya, berdiri. Berdiri. Ya, jadi kita pakai pagi, siang, malam. Jadi paginya 1 kali, tepuk tangan 1 kali, siang 2 kali, malam tidak boleh berbunyi. Tidak boleh berbunyi. Ya, mulai. Pagi, pagi.
mengendalikan emosi, bagaimana kita bisa memahami dan mengelolanya. Ya, dengan ekspresi emosi. Ya. Dan juga ada beberapa cara untuk mengendalikan emosi. Yang pertama, kesadaran emosi. Ya. Jadi ketika kita mengendalikan emosi itu ada yang pertama kesadaran emosi. Ya, bagaimana mengenali dan pahami emosi yang sedang dirasakan, baik itu senang, sedih, marah, ya, bagaimana kita mengendalikannya? Ya, bagaimana kita bisa mengendalikan emosinya? Ya, ya. Dan juga ada bisa memahami apa yang memicunya emosi. Yang tadi guru bilang emosi itu bagaimana kita harus mengendalikannya. Ya, bagaimana? Ya, jadi pertama harus punya kesadaran emosi. Ya, jadi munculnya emosi. Penyebabnya apa? Mungkin dari teman Anda satu suka membuat satu untuk emosi dengan kata-kata kalimat yang menyinggung perasaan. Akhirnya memicu pada emosi. Ya? Ya. Dan juga luangkan waktu untuk merenungkan bagaimana emosi mempengaruhi pikiran dan perilaku. Ya, ketika kita tidak bisa mengendalikan emosi, itu juga sangat pengaruh kepada kita punya pikiran dan perilaku. Ya, ketika kita tidak bisa mengendalikan, ya bisa kesehatannya terganggu. Ya, ya. Apabila kita tidak bisa mengendalikannya, paham? Paham, Ibu. Ya, kita lanjut. Kedua, teknik. Ya, teknik yang kita ambil adalah pernapasan dari dalam. Ya, biasa kalau orang emosi itu mau mengendalikan itu, tarik nafas. Pernahkah Anda alami? Pernah, Ibu. Pernah semua ya? Iya, Ibu. Ya. Jadi ketika kita mau mengendalikan emosi, kita bisa menarik nafas yang paling dalam. Toh? Ya. Kalau kita sudah emosi itu kita tinggal pilih, toh? Langsung. Ya. Tapi bagaimana pentingnya mengendalikan emosi ini dengan pernapasan, ya? Ya. Dan tadi Ibu Guru bilang ketika kita sudah emosi harus melalui dengan pernapasan yang paling dalam. Bisa tarik nafas supaya reda, toh? Ya. Terus di sini otot-otot yang tegang. Ya, kalau kita marah, toh? Kalau kita marah pasti kita punya otot-ototnya tegang. Betul? Betul. Ya, kalau kita marah itu pasti kita punya otot-ototnya tegang. Ya, pasti kita merasa tidak kontrol dengan emosi. Tidak kontrol dengan emosi, akhirnya kita punya ototnya tegang. Tetapi di sini dia bilang, ya, menurunkan otot-otot yang tegang jika dapat membantu mengurangi ketegangan emosi. Ya. Terus ke selanjutnya meditasi dapat membantu Anda untuk meningkatkan kesadaran diri. Ya, meditasi berarti kita bisa meditasi sesuatu yang membuat sehingga kita bisa memicu pada emosi. Ya, hal ini sudah membuat untuk kita emosi. Toh? Jadi bagaimana kita harus meditasi hal-hal yang memicu pada emosi. Ya. Terus ya, mengurangi stres yang dapat memicu emosi. Ada kata-kata yang negatif, ya, yang memicu pada emosi. Mungkin
Anita mungkin suka mengeluarkan kalimat kepada teman yang lain dengan menyinggung perasaan teman. Itu kan membuat emosi atau tidak? Emosi. Ya, emosi toh? Ya. Pasti lebih pada emosi. Ya. Terus kita lanjut lagi. Ya, alihkan perhatian. Aktivitas fisik. Ya. Di sini aktivitas fisik ini adalah kita bisa mengendalikan emosi dengan olahraga, ya. Ya. Untuk mengurangi kita punya stres atau amarah, emosi, dengan olahraga. Ya, paham? Dari olahraga itu juga sangat penting untuk bisa mengendalikan emosi. Ya, ada juga ketika kita emosi dan kita mau mengendalikan emosi juga, kita harus lakukan kegiatan sesuai dengan hobi dan minat. Ya, mungkin siapa lebih suka hobinya apa? Bermain bola, ya, kita olahraga, toh? Olahraga supaya menghilangkan apa? Emosi. Ya, toh? Bisa menghilangkan emosi kita dengan mengendalikan membuat apa? Hobi yang kita disenangi. Toh? Ya. Terus kita lanjut lagi. Ya, berbicara dengan seseorang. Ya, tadi Ibu Guru sudah bilang, pasti ada teman kalian berbicara dengan si A, dengan si B, berbicara pasti kata atau kalimat pasti membuat sehingga si B apa? Emosi. Ya. Jadi di sini dia bilang pasti ada seseorang yang bisa memicu untuk kita emosi, ya, dengan kalimat, toh, atau kata menyinggung perasaan orang lain, toh, pasti kita emosi, ya. Jadi berbicara dengan orang lain juga harus tahu bahwa kalimat ini dia membuat untuk orang emosi atau tidak, ya. Dan juga kalimat-kalimat yang menyinggung perasaan teman, pasti membuat emosi, ya. Ya, dan juga bisa kita membantu untuk mengendalikan emosi juga bisa dengan keluarga, ya. Ya, kita mungkin curhat sama keluarga, ya, supaya berbagi, lalu kita bisa mengendalikan emosi, mencari solusi, ya. Keempat, atur pola pikir, ya. Berpikir positif, fokus pada sisi positif. Nah, berarti kita harus fokus pada sisi positif dan menghindari ya hal-hal yang negatif, ya, yang memicu pada emosi. Ya, pernahkah Anda mengalami? Jadi hindari situasi yang memicu. Jika ada situasi atau orang tertentu yang sering memicu emosi negatif, cobalah hindari. Jadi kalau teman si A ini dia suka mengeluarkan kata yang memicu untuk emosi, berarti kita harus menghindari, ya. Kita harus menghindari, ya. Jadi harus bisa batasi interaksi dengan mereka. Kalau kita sudah tahu bahwa kelompok ini dia suka memicu untuk kita emosi, berarti kita harus batasi, ya, batasi dengan
mereka. Ya? Ya. Supaya kita jangan mengalami masalah atau emosi. Ya, kita batasi. Oh, hal ini sudah muat untuk kita emosi, berarti kita harus batasi. Boleh? Boleh. Ya, kita lanjut ya. Ya, ekspresi emosi yang sehat. Ya, ekspresi emosi yang sehat itu bicarakan perasaan. Toh? Ya, perasaan ini juga sangat penting. Ketika kita punya perasaan sedang diganggu, toh, maka kita pasti emosi. Stres dari teman membuat sehingga kita stres dengan kata atau kalimat, toh? Ya. Itu yang berbicara dengan perasaan. Ya, ungkapan perasaan dengan cara dan tidak menyakiti orang lain. Jadi, kalau kita berbicara dengan teman, dengan orang lain, harus dengan perasaan. Paham? Paham, Ibu. Ya. Kalian di dalam kelas ini pasti semua sudah mengalami, toh? Ya, Ibu. Kadang bisa menjaga perasaan orang lain, kadang tidak. Ya, itu yang berbicara dengan perasaan. Terus kita lanjut, tulis jurnal. Menulis jurnal dapat menjadi cara untuk melepaskan emosi. Ya, kita harus menulis. Oh, kata-kata ini tidak boleh kita menulis. Untuk karena apa? Suka memicu pada emosi atau amarah. Toh? Ya, kita harus tulis bahwa hal-hal ini yang suka membuat untuk kita emosi. Toh? Paham? Paham, Ibu. Ya. Terus kita lanjut lagi. Ya, di sini melalui seni, melukis, menari atau aktivitas kreatif yang lain dapat menjadi cara untuk mengekspresikan emosi. Bisa juga melalui seni. Ya, kita bisa melakukan aktivitas toh? Ya, Ibu. Dengan seni juga bisa. Ya, mungkin bisa menari, toh? Bisa toh? Ya, untuk bisa mengendalikan kita punya emosi. Terus apa lagi? Bisa apa lagi? Bernyanyi bisa, toh? Pasti di sini di dalam ruangan ini pasti ada hobi yang suka menyanyi. Toh? Ya. Ketika kita tidak bisa mengendalikan emosi, ketika kita mau untuk emosi itu stabil, pasti kita ya, lebih baik kita menyanyi saja, toh? Untuk bisa mengendalikan emosi. Paham? Paham, Ibu. Ya, kita lanjut lagi. Ya, di sini dukungan profesional. Jadi, ketika kita tidak bisa mengendalikan emosi, maka kita bisa mencari dukungan dari orang lain dengan orang yang sudah Profesional. ya. Sepertinya bisa dengan psikolog, terus DK, guru DK ya. Ya. Jadi kita bisa mencari orang-orang yang sudah profesional untuk membantu kita mengendalikan emosi. Ya? Ya, jadi kita bisa cari orang yang sudah punya keahlian begitu. Ya. Ketika kita tidak bisa mengendalikan, maka kita harus mencari dukungan dari orang yang sudah profesional. Ya? Ya. Terus kita lanjut lagi. Ya, pentingnya mengendalikan emosi. Ibu mau tanya dulu, apakah penting? Penting. Ya. Jadi di sini dia bilang mengendalikan emosi itu adalah keterampilan penting yang perlu dilatih, dikembangkan
supaya kita bisa ketika ada emosi kita bisa mengendalikan. Ya, kita lanjut ya. Iya, Bu. Ya. Bagaimana? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak, Ibu. Sudah jelas? Jelas, Ibu. Oke, kalau sudah jelas, Ibu akan memberikan pekerjaan yang Anda harus dikerjakan. Ya? Ya, Ibu. Ya. Kelompok 2. Ya. Ya, baca baik-baik dulu, baru dikerjakan. Ya. Saling berdiskusi ya. Ya, Itu Ibu. bisa dikerjakan. Saling tukar pikiran untuk bisa dikerjakan. Baca dulu, baru dikerjakan ya. Saling diskusi sama teman yang lain. Mana kelompok 4? Ya, baca dulu baru dikerjakan. Memori pon. Diskusi dulu ya. Ya, Ibu. Kerjakan. Kerjakan. 3. Ya, kesimpulan dari materi. Tulis. Tulis di sana. Tulis nama kelompok ya. Ya, Ibu.
keempat kelompok ini ya masing-masing salah satu anggota kelompok untuk presentasi di depannya. Ya. Kelompok satu bagaimana? Sudah? Sudah? Oke. Berarti kelompok keempat sudah selesai. Ya, kelompok tiga sudah? Ya, sudah. Ya? Ya. Kerjakan. Sudah selesai? Oke. Tinggal kelompok tiga yang belum selesai ya? Ya. Sudah selesai? Ya. Mau selesai nggak? Nanti maju ke depan lah baca. Presentasi ya? Sudah berarti tinggal kelompok tiga yang belum selesai. Ya. Ya, selesai. Sudah. Ya, kelompok satu sudah selesai. Kelompok dua sudah selesai. Kelompok keempat sudah selesai. Tinggal kelompok tiga. Oke, kelompok tiga juga sudah selesai. Ibu minta masing-masing kelompok anggota kelompok satu orang ya maju ke depan untuk membaca hasil kerja Anda. Ya, teruskan di depan. Ya, sendiri. Ya, kelompok satu. Ya. Kelompok satu akan membaca mereka punya hasil diskusi kelompok ya. 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 Silakan baca ini. Satu, bagaimana pemahaman Anda terhadap materi yang disampaikan Bu mereka? Jawab, materi tentang emosi, saya memahami bahwa mengendalikan emosi dapat mengurangi stres seseorang, dan di sini kami sudah memahami bahwa mengendalikan bisa berupa minat dan hobi dan membantu mengendalikan emosi seseorang. Nomor 2, analisis faktor internal dan faktor eksternal yang sudah disampaikan oleh guru BK, jelaskan berdasarkan pengalaman Anda selama ini. Saya juga pernah mengalami emosi berupa faktor internal maupun eksternal. Tetapi dalam materi ini kami sudah belajar dan sudah bisa dengan sendirinya mengendalikan emosi tersebut. Buatlah kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh guru BK. Ya. Kelompok 2. Buat. Pertanyaan pertama, bagaimana pemahaman Anda terhadap materi yang disampaikan
tadi sudah pernah kami alami, yaitu mengendalikan emosi. Buat ya, buat supaya teman-teman. Dua, analisis faktor internal dan faktor eksternal yang sudah disampaikan oleh guru BK. Jelaskan berdasarkan pengalaman Anda selama ini. Pengalaman saya ketika seseorang memicu emosi kita harus bisa mengendalikan emosi dengan cara yang sudah disampaikan oleh Ibu BK tadi. Salah satunya yaitu meditasi. 3, buatlah kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh guru BK. Mengendalikan emosi membantu meningkatkan keseimbangan mental, hubungan yang baik, dan pengambilan keputusan yang lebih bijak. Dengan mengenali dan mengelola emosi secara efektif, seseorang dapat mencapai kesejahteraan mental dan hidup yang lebih seimbang. Ya, lanjut. Buat langsung baca dengan soalnya. Pertanyaan pertama, bagaimana pemahaman Anda terhadap materi yang disampaikan guru BK? Saya telah memahami dengan baik dari apa yang telah disampaikan oleh guru BK. Di sini saya telah belajar mengontrol atau mengendalikan emosi saya. Pertanyaan kedua, analisis faktor internal dan faktor eksternal yang sudah disampaikan oleh guru BK. Jelaskan berdasarkan pengalaman Anda sendiri. Faktor internal, saya pernah mendapatkan nilai yang bagus, itu menyebabkan saya merasa senang atau bahagia. Faktor eksternal, saya pernah dibully oleh teman saya dan itu membuat saya marah. Pertanyaan ketiga, buatkan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh guru BK. Kita harus dapat mengendalikan emosi, karena mengendalikan emosi sangatlah penting bagi kita agar kita tidak merugikan diri kita dengan orang lain. Nah, langsung baca jawaban. Pertama, Jawaban yang pertama, pemahaman kami tentang materi mengendalikan emosi sangat berperan penting bagi kehidupan kami sehari-hari. Ya. Yang kedua, pengalaman kami pada saat mendengarkan kata-kata negatif yang keluar dari kelompok lain itu membuat kami sedikit tersinggung. Yang ketiga, kesimpulan kami terhadap materi tersebut dapat membantu kami untuk mengendalikan emosi dengan banyak cara yang telah disampaikan oleh ibu. ya, semua tepuk tangan. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Ya, dan juga ada di sini Anda tadi kalian sudah kerjakan, kalian punya hasil dan sudah dipresentasi untuk kalian punya teman. Semua sudah dengar toh? Ya. Jadi Ibu mau tanya dulu dari kesimpulan materi kita di hari ini. Ya. Kesimpulannya mulai dari kelompok 1. Ya. Diri. Kesimpulannya Dari materi ini kita bisa mengetahui berbagai cara untuk mengendalikan diri kita. Contohnya seperti mengendalikan dan emosi, menggunakan relaksasi seperti pernafasan dalam, buat ada yang lain. aktivitas fisik, mengekspresikan emosi melalui kreativitas atau komunikasi, dan membangun dukungan sosial. Dengan menerapkan cara-cara ini, kita dapat lebih efektif mengendalikan emosi. Iya. Dari kesimpulan dari kelompok 1 bahwa mereka sudah mengalami emosi dan mereka sudah mengetahui bahwa cara mengendalikan emosi itu sangat penting, ya? Iya. Dari kelompok mana lagi? Yang mau ambil kesimpulan? Ya, Mio? Kesimpulan? Ya, berdiri. Untuk semua bisa dengar ya? Ya, suaranya. Kesimpulan saya dalam materi
kesimpulannya materi yang tadi Ibu sampaikan. Dapat membantu kita untuk menjaga mental dan membuat kita hidup lebih sehat. Oke, terima kasih. Tiap semua tepuk tangan dulu. Sekarang juga di sini ada angket evaluasi dari hasil belajar yang tadi. Ya, kalian boleh isi. Tulis nama, kelas, ya, yang sudah dapat boleh dikerjakan. Ya, ini evaluasi ya. Ini evaluasi tentang materi yang tadi kita dapat, ya. Ya. Ya, boleh dikerjakan. Baca baik-baik dulu. Baru isi lalu kumpulin. Tulis nama, kasih tang ya. Ya, kasih tang. Ya. 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 Bentar ya. Evaluasi ya, evaluasi di hari ini. Sudah, ada yang sudah selesai? Jangan lupa nama, ya. Nama, kelas, ya. Ada yang sudah selesai? Sudah? Oke, sudah selesai, boleh kumpul. Oke, kumpul. Kumpul sudah selesai. Oke. Mari kumpul sini. Kumpul semua di tenda. Sudah, kumpul di tenda. Kumpul. Kumpul yang sudah selesai, kumpul. Ya, tulis nama, suap, kumpul.
Ya. Ya. Ya, waktu kita telah selesai, kita akan tutup kegiatan kita di hari ini dengan doa lagi ya. Doa yang dipimpin oleh Linta. Ya. Teman-teman dan ibu, sebelum kita keluar dari kreasi, mari kita langsung itu yang juga menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Waktu kita untuk pulang